Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mohon maaf, saat ini saya berhubung nih bersama dengan camat tetangga. Nih, coba untuk menanyakan sedikit, barangkali ada uraian terkait dengan pasca nih studi banding bersama rombongan dengan Pak Wali Kota Pak Dianto Rashid. Nih, apa yang dilakukan di sana? Terus kemudian setelah memperoleh data informasi yang ada di sana, terus kemudian apa yang akan dibawa ke Palut, khususnya di wilayah ini kecamatan tetangga. Untuk itu saya persilakan kepada camat tetangga. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh warga Kota Palu dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Palu. Jadi kita dalam rangka studi banding, ini studi bandingnya ke Batam ya, ke Batam studi banding kami, bukan ke luar negeri. Walaupun ada yang ke luar negeri itu biaya masing-masing. Ya, ingin melihat negara lain silakan dengan biaya masing-masing, karena kalau dari Batam itu murah untuk ke Singapura ya, sisa naik speed aja. Tapi menunjukkan paspornya, kalau ada paspor silakan pergi. Itu yang teman-teman yang lain ada yang ke sana kan, termasuk kami juga ke sana lihat-lihat negara itu. Tapi perjalanan dinas kami itu ke Batam ya, ke Batam selama 4 hari. Dengan melihat di sana di Batam itu memang memiliki penghasilan daerah itu sekitar 2,5 triliun mereka penghasilan daerahnya, dan membangun daerahnya itu dengan mudah mengaturnya, karena di sana adalah HGB, hak milik tanah itu bukan hak milik pribadi tapi HGB, hak guna bangunan. Semua milik tanah itu adalah milik pemerintah. Jadi di sana mudah mengaturnya, mengatur masyarakatnya untuk membangun ini di sini, menempatkan ini di sini. Jadi tidak ada yang no komplain, karena pemerintah yang memiliki hak kepemilikan tanah itu. Sehingga di sana itu HGB ya, HGB itu yang kami dapatkan di sana. Jadi sistem membangunnya di sana, kelurahan itu merupakan ujung tombak dari kegiatan pembangunan itu. Dana di kelurahan itu berkisar kemarin 15 M kalau saya tidak salah, kemarin dinyatakan satu kelurahan untuk membangun kelurahan itu. Ya, pembangunan di kelurahan itu makanya diserahkan kepada kelurahannya. Nah, itu bagusnya di sana ada hasil studi banding dengan kecamatannya. Jadi mereka bisa membangun apa saja yang diinginkan di kelurahannya sesuai dengan program-program yang ada ya. Ya, di sana ada juga yang namanya kelurahan yang penempatan khusus dia ya, penempatan khusus untuk membangun misalnya wilayahnya ya, membangun wilayahnya sehingga wilayahnya itu ketika dia membangun sesuai dengan program-program usulan masyarakat dan program pemerintah yang ada. Jadi seperti itu mereka di sana. Kemudian membangun saluran-saluran airnya itu mereka tidak terkendala. Kalau kita di sini, kita kalau membangun saluran air, ada masyarakat kena tanahnya minta ganti rugi lagi. Di sana tidak ada. Ya, semua pemerintah yang sudah mengatur. Jadi tidak ada sistem ganti rugi karena memang di sana adalah HGB, hak guna bangunan saja, tidak ada hak kepemilikan tanah. Ya, Seluruhnya Kota Batam. Iya. Berarti kepemilikan atas kepemilikan pribadi itu tidak ada. Hak milik pribadi sertifikat tidak ada. Hak guna bangunan saja. Jadi dia hak milik bangunannya saja. Karena diganti rugi nanti bangunannya. Kalau tanahnya enggak. Ketika kena jadi seperti itu. Jadi mereka mudah untuk mengatur dan membangun di sana. Nah, sementara sekarang mereka juga dalam tahap pembangunan ya. Dalam tahap pembangunan untuk membangun daerahnya. Kemudian penghasilannya mereka itu ya dari perusahaan dan industri, mereka memang banyak di sana Pak ya. PAD-nya sangat besar, beda dengan kita cuma berapa miliar kan. Nah, itulah perbedaan-perbedaan kita. Namun demikian kita tetap ada mengambil hikmah dari Batam itu. Salah satunya hikmahnya ya pembuatan saluran air itu, mereka di sana itu memakai sistem penresapan itu saluran air rumah tangga. Saluran air rumah tangga itu memakai sistem penresapan. Jadi itu saluran air di sana itu khusus untuk pembuangan air hujan saja di sana. Jadi mereka pakai sistem pengeresapan masing-masing rumah. Jadi kita mau coba juga terapkan di Kota Palu itu supaya maksudnya saluran air kita itu tidak kotor lah.
tidak dialiri sama aliran rumah tangga. Ya, kalau di sana kan sampah-sampah di saluran air itu tidak ada. Kalau kita kan masyarakat kita masih banyak yang membuang sampah sembarang di saluran air. Di sana tidak ada. Itulah yang menjadi perlu kita contoh untuk melakukan pembangunan di wilayah kita tentunya. Jadi mau diterapkan nanti itu Pak ya? Iya, insya Allah nanti Pak Wali akan buatkan suatu perwali dan perda untuk menerapkan IPAL di masing-masing rumah. Nah, itu rencananya ke depan. Nah, kemudian di sana sistem pembuangan sampahnya itu memang pelaksanaannya itu pada malam hari mereka mengangkut sampah. Sepertinya sama dengan di Kota Palu itu Pak. Iya. Kalau Pak Kota Palu kan pagi. Dari jam 6 Jam sore. 6, iya, jadi jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Cuma pengangkutan kendaraannya jam 6 pagi biasa baru mau turun. Kalau di sana malam hari mereka mengangkut sudah. Jadi ketiga pagi sudah bersih. Nah, itu yang membedakan kita. Ini sepertinya Kota Batam tidak bagian dari kota bersih juga Pak ya? Iya. Bukan bagian dari kategori. Belum juga menjadi kota bersih, Kota tapi Balikpapan. iya. Hanya Balikpapan kemarin yang sudah menjadi tempat TPS terbaik se-Asia kan kalau Balikpapan kemarin. Kalau Kota Batam belum, sementara juga mereka membangun. Untuk khusus wilayah tetangga sendiri apa yang mau diprioritaskan Pak setelah dari studi banding ini Pak? Ya, kalau kita ini prioritas ke depan kan kita mendekati penilaian Adipura 2023. Tentunya masalah kebersihan yang menjadi prioritas utama. Bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampahnya tepat pada waktunya. Kemudian jangan membuang sampah di tempat-tempat saluran air. Kemudian kita memfungsikan betul para pelaku padat karya, di mana yang harus dia bersihkan di tempat-tempat fasilitas umum. Namun tempat-tempat usaha itu seharusnya masing-masing pemilik usaha itu yang bertanggung jawab terhadap kebersihannya di tempat-tempat usahanya maupun di rumah masing-masing masyarakat. Nah, itu yang kita inginkan. Kapan rencana tuh Pak? Ya sementara kita sudah jalan. Sudah jalan, semua lurah jalan mensosialisasikan ini dan menyampaikan kepada masyarakat, dan setiap pagi kami sendiri camat mengkoordinir langsung pelaksanaan padat karya itu. Ya, di mana tempat-tempat wilayah kita yang masih kelihatan rumputnya, kita bekerja. Bahkan saya punya program setiap bulannya berjalan, setiap tanggal 1 bulan berjalan atau dia kena begitu hari Jumat dari bulan berjalan, itu kita adakan kerja bakti massal. Kita keroyok satu kelurahan itu, sekecamatan tetangga datang mengeroyok membersihkan itu. Nah, itu kita punya program-programnya sementara berjalan sudah. Kemudian saya juga melaksanakan sosialisasi setiap hari Jumat, safari Jumat di tempat-tempat di kelurahan, di mana di wilayah kelurahan kecamatan tetangga ini. Nah, tapi sudah aman, sudah tidak ada masalah lagi dengan pembayaran petugas padat karya Pak ya? Iya, alhamdulillah sudah sementara berjalan Pak. Petugasnya itu kita kemarin honornya mereka 250, sekarang kan sudah dinaikkan menjadi 500. Ya, itulah yang kita minta lagi, mereka juga harus memberikan kontribusi juga kepada daerah kan. Apa kontribusi mereka? Kita daerah sudah berikan kepada mereka 500.000, tentunya mereka juga harus memberikan kontribusi terhadap daerah kita. Kan ini kita punya kampung sendiri yang kita membersihkan Pak. Ya. Tatangga ini berapa petugas padat karya Pak? Tatangga jumlah petugas padat karyanya 300 berapa ya? Coba kasih lu. Oh, kurang lebih 300. 300 Iya. padat karya. Pesep. Ini kan terakhir Pak, informasi terkait masalah studi bandingnya ini pejabat-pejabat lurah, camat, seluruh camat termasuk beberapa OPD terkait, didampingi sama Pak Wali Kota langsung itu kan, sebagai istrinya sama Sekot, Ibu Sekot. Itu banyak asumsi-asumsi di masyarakat yang berkembang itu yang kurang enak didengar. Ini artinya ini bentuk realisasi dari bentuk nyatanya realisasi dari itu kan harus sudah diaplikasikan di daerahnya ketika sudah datang kan? Iya. Ini makanya saya undang juga para lurah untuk bergiat lagi mengaplikasikan apa yang kita dapat dari Kota Batam tadi setelah kita studi banding di sana ya. Oke. Ada target Kak Pak? Ini kan camat tetangga ini kan selain kebersihannya juga peredaran narkoba juga kan
lumbungnya kan di sini. Iya betul. Nah, itu barangkali juga bisa ada target kepada dari Pak Camat sendiri. Iya, tadi kan kita sudah rapat juga dengan Kesbangpol kalau masalah dengan BNN, Kesbang, masalah narkoba ini, insya Allah dalam waktu dekat kita kerjasama lagi dengan BNN. Kita akan turun setiap kos-kosan itu, kita akan turun bekerja sama dengan Satgas Pancasila, akan turun razia nantinya. Nah itu pada saat kita razia, BNN nanti menyiapkan alat apa namanya, tes urin. Tes urin ya. Nah, jadi ketika didapatkan di kos-kosan mencurigakan dia, itu akan dites urin oleh petugas BNN. Kalau dia positif, itu langsung akan diambil oleh BNN bukan untuk dipenjarakan, tetapi direhabilitasi, diperbaiki mereka punya itu untuk menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Artinya selama studi banding, apa yang ilmu yang diperoleh di sana itu yang akan coba untuk diaplikasikan di sini, Pak ya? Iya, bahkan kemarin kita dengan sekdanya itu dari provinsi Batam ya, Batam itu ada beberapa hal yang kita menjadi contoh, termasuk mengefisienkan anggaran. Ya, mereka di sana itu anggaran untuk makan minum kalau kita rapat mereka sudah tiadakan di sana kecuali ada tamu-tamu khusus. Nah, ini juga bisa menjadi contoh buat kita bagaimana kita mengefisienkan anggaran kita pada saat pertemuan-pertemuan. Kalau cuma antar pejabat kelurahan apa semua, mungkin kita tidak usah lah kita adakan lagi makan minumnya kita kurangi kan, untuk mengefisienkan anggaran kita supaya anggaran kita ini bisa kita pergunakan untuk pembangunan yang ada di Kota Palu tentunya, khususnya di Kecamatan Tatangan. Siap. Seperti itu ya. Makasih banyak Pak Camat atas informasi keterangan resminya ke publik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.